Halo, di video ini kelompok kami akan mempresentasikan analisis bisnis perusahaan Cotton Ink. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Asilia Verita, lalu ada Doni Bagus Priambodo, Aditya Wahyu Darmawan, Adelia Bening Francisca, dan Tasya Artamevia Agustin. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan. Jadi Cotton Ink merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berlokasi di Jakarta. Cotton Ink merupakan merek pakaian siap pakai khususnya untuk perempuan. Mungkin beberapa orang akan mengira Cotton Ink itu adalah label asal luar negeri seperti H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Cotton On, Zara, atau beberapa retail lainnya yang sering kita lihat di pusat perbelanjaan kelas menengah ke atas. Padahal Cotton Ink adalah label yang dibangun oleh dua perempuan asal Indonesia, yakni bernama Karlin Darjanto dan Ria Sarwono. Singkat cerita, awal mula dari berdirinya Cotton Ink berawal dari Karlin dan Ria, yang keduanya itu sudah berteman sejak SMP dan SMA. Lalu setelah SMA, Karlin menempuh studi fashion di LaSalle College di Jakarta, sedangkan Ria menempuh kursus singkat di London College of Fashion. Karlin juga sempat bekerja di sebuah garment manufacturer. Di sana Karlin mempelajari banyak mengenai manajemen, impor-ekspor, dan berbagai hal penting mengenai industri fashion. Kemudian ide berbisnis pakaian bermula dari obrolan santai Karlin dan Ria untuk berjualan baju. Karena keduanya sama-sama menempuh pendidikan di bidang fashion dan sangat memiliki ketertarikan di bidang fashion. Pada saat itu Karlin juga baru saja lulus kuliah tetapi masih bingung untuk mencari pekerjaan. Sedangkan Ria masih menyelesaikan skripsinya. Pada awal mula berbisnis, Cotton Ink hanya bermodalkan awal 1 juta, yang itu pun masing-masing 500.000, dan Ria masih meminjam dari orang tuanya. Jadi sejak awal mereka mulai beli produk mereka dengan nama Cotton Ink. Nama yang muncul secara spontan karena kaos yang dibuat berbahan katun atau cotton dalam bahasa Inggris. Cotton identik dengan nyaman, jadi maksudnya baju yang dibuat itu akan membuat yang memakai merasa nyaman. Sedangkan ink identik dengan warna, jadi produk mereka memiliki berbagai macam warna untuk berbagai macam wanita. Produk pertama yang diluncurkan Cotton Ink pada tahun 2008 mendapatkan momen yang cukup tepat, yaitu produk kaos bergambar Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang saat itu sedang ngetop. Nah, setelah mereka sukses menjual produk pertamanya, kemudian Cotton Ink meluncurkan koleksi convertible shell dengan bahan bernama tubular. Produk ini juga cukup sukses dan mengangkat nama Cotton Ink. Pada awal berdiri, lapak Cotton Ink saat itu hanya melalui laman Facebook yang sedang booming, bahkan juga mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Karlin dan Ria merasa Cotton Ink berdiri di saat waktu yang tepat karena pada tahun itu bisnis media sosial masih belum seramai saat ini. Lalu seiring berjalannya waktu, Cotton Ink mulai memasarkan produk mereka melalui situs resmi Cotton Ink sendiri. Pada perayaan 10 tahun Cotton Ink yang bertajuk Celebration Woman diawali dengan peluncuran koleksi busana bersama 4 public figure ternama Indonesia, yaitu Isyana Sarasvati, Vanessa Priscilla, Dian Sastrowardoyo, dan Raisa Andriana. Koleksi yang diluncurkan berkala mulai dari September dan koleksi terakhir hadir pada November 2018. Puncak acara perayaan 10 tahun Cotton Ink ditandai dengan fashion show tunggal bersama dengan koleksi 4 kolaborator mereka dan special item pada 24 Oktober di Jakarta Fashion Week. Hingga saat ini, Cotton Ink sudah memiliki beberapa label turunan, seperti Cotton Ink Mini, Cotton Ink Studio, hingga Cotton Ink Archipelago. Dalam waktu 12 tahun, Cotton Ink mampu berkembang sebagai merek fashion yang patut disegani di Indonesia. Itu terbukti dari berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Cotton Ink, diantaranya Most Favorite Brand di Bright Spot Market, lalu Most Innovative Brand di Clio Fashion Award 2010, serta Best Local Brand 2010 dan 2012 oleh Free Magazine. Saat ini, Cotton Ink memiliki berbagai macam jenis produk pakaian seperti atasan, bawahan, set, knitwear, dress, jumpsuit, outer, denim, dan aksesoris. Yang membedakan Cotton Ink dengan brand lain adalah Cotton Ink selalu memperhatikan tren dan culture yang cocok dengan Indonesia. Mereka tidak mentah-mentah mengadopsi tren dari luar negeri. Cotton Ink selalu memperhatikan bahan yang digunakan agar sesuai dengan iklim dan aktivitas di Indonesia, sehingga yang menggunakan produk Cotton Ink itu merasa nyaman.
Cotton Ink juga berusaha menjadi brand yang inovatif baik dari rancangan yang multifungsi maupun bahan kainnya itu sendiri. Cotton Ink selalu berusaha bereksperimen dengan berbagai material mix dan pembuatan kain yang diolah bersama dengan pabrik atau perajin untuk beberapa kain tradisional Indonesia. Dalam membuat setiap pakaian, Cotton Ink selalu merevisi demi revisi untuk menghasilkan pakaian yang terbaik. Strategi bisnis Cotton Ink di bidang pemasaran, yang pertama ada segmentation. Segmentasi pasar Cotton Ink sebagai brand yang bergerak di bidang fashion, mereka membagi sekelompok pelanggan mereka sesuai dengan kebutuhan dan juga style. Mereka cenderung menggunakan segmentasi psikografis dan demografis. Mereka memilih segmentasi pasar yang berfokus pada gaya hidup pelanggan yang ingin tampil modis dengan pakaian casual maupun formal, dan juga menyediakan pakaian untuk bayi dan juga wanita, namun ada juga beberapa produk mereka yang unisex. Selanjutnya adalah targeting. Targeting pada Cotton Ink mencakup bayi yang berusia 0 hingga 4 tahun, remaja, dan juga wanita yang berusia kurang lebih 16 hingga 35 tahun. Target pasar telah mencakup siswa SMP, SMA, mahasiswa, hingga wanita karir. Awalnya mereka hanya berfokus pada pakaian wanita saja, namun kini mulai menambah koleksi ke pakaian bayi, sehingga ada koleksi Mommy and Me, di mana baju bayi seragam dengan baju ibunya. Target market mereka adalah perempuan muda Indonesia menengah ke atas. Selanjutnya ada positioning. Cotton Ink mengusung konsep casual with a twist menjadi salah satu brand yang menawarkan pilihan mood dalam setiap desain pakaiannya. Mereka juga konsisten dengan desain produk mereka yang mereka deskripsikan sebagai simplicity is key and less is always more, sehingga produk mereka selalu digandrungi oleh para pelanggan yang gemar dengan berbagai pakaian yang nyaman dan serbaguna, sederhana, namun tetap elegan. Untuk branding sendiri, Cotton Ink adalah merek fashion wanita yang telah berdiri pada tahun 2008. Dengan nilai utama less is always more, mereka memproduksi pakaian, tas, aksesoris. Mereka memiliki website resmi www.cottonink.co.id yang memuat informasi mengenai produknya sekaligus sebagai tempat penjualan barang mereka secara online. Adapun media sosial yang dimiliki oleh Cotton Ink yaitu Facebook, Cotton Ink, Twitter, dan Instagram @cottonink, Blogspot www.cottonink.blogspot.com yang memuat artikel seputar fashion. Lalu untuk promosi, Cotton Ink melakukan promosi melalui media sosial yang dimilikinya. Websitenya didesain menarik dengan tampilan berubah-ubah secara berkala dengan update terbaru dari koleksi mereka. Mereka juga menawarkan return dan exchange pada website yang sangat membantu pelanggan apabila pelanggan membeli produk namun tidak sesuai dengan harapan. Maka pelanggan dapat menukarkannya dengan barang lain dengan harga yang sama. Mereka hanya perlu menambah biaya pengiriman kembali. Hal itu yang membuat Cotton Ink berbeda dan dapat menarik pelanggan karena pada umumnya website penjualan online hanya akan melayani pengembalian barang apabila terdapat cacat barang atau ketidaksesuaian dengan pesanan. Cotton Ink memasarkan produknya dengan menggunakan foto produk yang dikenakan oleh model bule yang memiliki keunikan, jadi tidak hanya berfokus pada kecantikannya saja. Mereka juga selalu memberikan caption dengan bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh orang Indonesia, sehingga menambah estetika produk sehingga terlihat menarik. Mereka juga melakukan endorsement di Instagram. Dalam akun Instagramnya dapat kita lihat bahwa mereka melakukan endorsement kepada artis, selebgram, penyanyi, dan fashion blogger yang menjadi role model dan influencer dalam dunia fashion. Selain itu, mereka juga melakukan kolaborasi dengan desainer Indonesia. Baru-baru ini mereka melakukan kolaborasi dengan Ria Miranda. Strategi promosi lain yang dilakukan oleh Cotton Ink adalah dengan memanfaatkan tren OOTD, yaitu Outfit of the Day. Jadi dalam hal ini mereka merepost outfit para pelanggan dalam halaman sosial media mereka yang dinamai dengan hashtag #UXCottonInk sebagai sumber inspirasi outfit. Dalam laman website mereka juga mereka
memiliki mix and match outfit yang menarik. Yang selanjutnya adalah manajemen operasi. Yang pertama ada perencanaan operasi. Untuk perencanaan kapasitas, pada saat awal pendirian Cotton Ink, Karlin Darjanto dan Ria Sarwono itu mengurus segala sesuatu untuk proses produksi itu sendiri. Contohnya pada saat pemilihan kain, mereka sering pergi ke toko kain yang ada di pasar di Jakarta sebelum mereka memiliki akses sendiri dengan pemasok kain. Kemudian Cotton Ink ini menyerahkan proses produksi mereka ke beberapa penjahit yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Solo. Dan pada saat ini Cotton Ink melibatkan lebih dari 350 karyawan yang 75% diantaranya adalah perempuan. Dan dengan kerjasama tersebut, Cotton Ink mampu menghasilkan lebih dari 1.000 pakaian dan aksesoris setiap minggunya. Kemudian untuk lokasi, untuk saat ini Cotton Ink memiliki 5 toko fisik, yaitu Cotton Ink yang berada di Plaza Senayan, kemudian Cotton Ink yang berada di Pondok Indah Mall 2, kemudian Cotton Ink yang berada di Mall Kota Kasablanka, kemudian Cotton Ink yang berada di Senayan City, kemudian yang terakhir adalah Cotton Ink yang berada di Summarecon Mall Serpong. Kemudian untuk layout pada beberapa toko fisik yang berada di mall, luas dari toko Cotton Ink adalah 102 meter persegi dengan konsep interior kayu dan warna merah muda, dan juga menawarkan lebih banyak ruang kepada pelanggan untuk melihat-lihat koleksi serta melihat tampilan toko dengan adanya cermin di sekitar toko. Toko fisik Cotton Ink menawarkan kamar pas yang terletak di bagian belakang toko dengan desain yang menarik sehingga pelanggan bisa mengambil foto pada saat mencoba pakaian. Kemudian pada perencanaan kualitas, untuk harga yang dibanderol oleh Cotton Ink pada setiap produknya adalah Rp49.000 sampai dengan Rp549.000 yang dinilai cukup terjangkau untuk para konsumen, yang kebanyakan adalah perempuan. Cotton Ink menciptakan sebuah produk yang dapat menciptakan kenyamanan dan menambah kepercayaan diri bagi penggunanya. Cotton Ink membuat desain pakaian yang simpel dan tidak aneh-aneh karena mereka berusaha mendukung keseharian para konsumen dengan pakaian yang nyaman, terutama perempuan. Kemudian untuk metode pelayanan yang dilakukan oleh Cotton Ink ini bisa melalui Facebook, website, Instagram, Pinterest, dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Kemudian untuk toko fisik, Cotton Ink memiliki 5 toko fisik yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk menjaga hubungan dengan konsumen, Cotton Ink menyediakan sosial media dan kontak person melalui Line, WhatsApp, dan email. Kedua adalah penjadwalan operasi. Untuk toko fisik, Cotton Ink jam operasionalnya dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian untuk penjualan secara online, jam operasionalnya adalah pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore dan libur pada hari Minggu atau hari libur nasional. Ketiga adalah pengontrolan operasi. Untuk pengontrolan operasi, Cotton Ink selalu melakukan revisi untuk mendapatkan produk yang terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, Cotton Ink sering berkolaborasi dengan para desainer dan tokoh artis yang sukses. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi dan juga untuk mencari tahu tren apa yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini, dan Cotton Ink selalu berusaha menciptakan inovasi yang baru yang belum ada di pasaran. Keuangan Cotton Ink dari permodalan dapat diketahui dari video yang tertera di YouTube channel dari Carlino dan Ria. Carlino Jaryanto menyumbangkan 500, sedangkan Ria Sarwono menyumbangkan 500 juga. Jadi modal awalnya 1 juta tanpa pinjaman bank. Untuk laporan laba rugi dari kedua belah pihak sama sekali tidak ada yang terang-terangan tentang keuangannya dari Carlina maupun Ria. Namun kita bisa menyimpulkan dari beberapa berita yang tentang wawancara pertama, rata-rata pertumbuhan tahunan dalam 3 tahun terakhir 30% lebih, sebut Carlin. Kedua, yang dijelaskan keuntungannya bagus, katanya. Dikutip dari http://peluangusaha.content.co.id/news, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan ini mendapatkan laba. Namun dalam jumlah berapa rupiah, labanya tidak begitu saja dipublikasikan. Yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan tenaga kerja. Jadi, proses rekrutmen atau penarikan tenaga kerja pada perusahaan Cotton Ink ini diawali dengan perencanaan proses rekrutmen perusahaan Cotton Ink secara online.
Secara online, perekrutan tenaga kerja ini dilakukan melalui website resmi perusahaan Cotton Inc., yaitu cottoninc.co.id, yang dimana di situ disediakan bagian untuk merekrut pekerjaan pada link karir. Dan ketika kita mengeklik link tersebut, link itu akan muncul secara otomatis apa saja job opportunities yang tersedia pada perusahaan Cotton Inc. tersebut. Dan kemudian, disitulah dijelaskan jika kita memilih posisi yang sesuai dengan kriteria, maka bisa langsung membaca persyaratan dan hal-hal apa saja dibutuhkan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari teamwork perusahaan Cotton Inc. itu. Persyaratan yang mendasar untuk menjadi teamwork Cotton Inc. adalah seorang pekerja keras dan minat pada bisnis, fashion, dan retail. Kemudian jika ada calon pekerja yang berminat menjadi teamwork perusahaan Cotton Inc., akan diminta untuk melengkapi seluruh persyaratan termasuk kurikulum vitae yang kemudian dikirimkan pada email perusahaan Cotton Inc. pada bagian perekrutan, yaitu recruitment@cottoninc.co.id. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah karyawan. Untuk jumlah karyawan pada tahun 2018, perusahaan Cotton Inc. melibatkan 350 orang yang 75% diantaranya merupakan seorang pekerja wanita, dengan menghasilkan minimal 1.000 item setiap minggunya atau kurang lebih 4.000 item setiap bulannya. Karena tidak ada update terbaru mengenai berapa jumlah karyawan pada tahun 2020 ini, kelompok kami berasumsi bahwa jumlah karyawan Cotton Inc. pada saat ini mengalami kenaikan, karena Cotton Inc. saat ini semakin berkembang pesat, jika dilihat dari jumlah followers Instagram-nya yang lebih meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Dari followers yang awal mulanya 400.000 di tahun 2018 hingga saat ini pada tahun 2020 sudah mencapai 600.000 followers, yang artinya ada 200.000 followers baru sehingga dapat diartikan bahwa jumlah permintaan produk Cotton Inc. semakin meningkat. Artinya dengan demikian maka jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Cotton Inc. juga akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga adalah gaji dan kompensasi. Jadi gaji karyawan perusahaan Cotton Inc. ini bervariasi, bergantung pada jabatan yang dimiliki di dalam perusahaan. Jadi gaji karyawan pada perusahaan Cotton Inc. ini berkisar pada nominal kurang lebih minimal 2 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Dan juga selain itu, karyawan Cotton Inc. juga menerima kompensasi atas pembiayaan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya terakhir adalah struktur organisasi. Jadi, bagian struktur organisasi yang ditampilkan merupakan gambaran secara garis besar struktur organisasi yang ada pada perusahaan Cotton Inc., di mana jabatan tertinggi ini diduduki oleh founder Cotton Inc. itu sendiri, yaitu Karlin Darjanto. Dan jabatan yang di bawahnya sebagai Brand and Marketing Director diduduki oleh teman founder yang lainnya, yaitu Ria Sarwono, ditemani dengan Elsa Kuswari sebagai web content dan manajer marketing. Serta masih banyak lagi bagian-bagian di bawahnya juga termasuk staf-staf yang merupakan teamwork perusahaan Cotton Inc. dalam menjalankan kegiatan usahanya. CSR perusahaan Cotton Inc. Untuk kegiatan CSR sejauh ini, Cotton Inc. menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan khususnya bagi wanita, di mana hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya atau wujud nyata komitmen Cotton Inc. untuk memperdayakan wanita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor informal melalui industri fashion. Tidak hanya itu, Cotton Inc. juga bekerjasama dengan PT Unilever untuk melakukan kegiatan CSR, yaitu dengan mendesain baju dan tote bag dengan tema Every You Does Good X Cotton Inc., yang dimana terdapat 3 desain untuk t-shirt dan 2 desain untuk tote bag yang bisa dipilih nantinya. Hasil dari penjualan koleksi Unilever X Cotton Inc. ini akan digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sustainable production dan consumption bersama Project Semesta. Selain itu, packaging Cotton Inc. juga menggunakan wadah yang ramah lingkungan, yaitu dengan paper bag, sehingga tidak mencemari lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.